Sambil menunggu kabar terkait mengenai PKH dan BPNT tahap 3 tahun 2025, para keluarga penerima manfaat bansos reguler, baik PKH atau BPNT yang masih aktif di tahap 2 ini, nah di akhir bulan Juli ini ada 2 bantuan tambahan yang bisa diterima atau dicairkan. Nah, apa saja? Nanti akan kita bahas dalam video ini tentunya, dan kita akan membahas juga apakah PKH dan BPNT tahap 3 ini ada kemungkinan atau harapan dicairkan dalam waktu dekat, berhubung saat ini kita sudah masuk di bulan periode salur tahap 3. Nah, bagaimana info selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial tentunya. Nah, bagi para KPM, baik penerima PKH maupun BPNT yang mungkin sudah cair bantuannya tahap 2 lewat kartu KKS, nah pasti saat ini sedang menunggu-nunggu pencairan untuk PKH dan BPNT tahap 3 tahun 2025 ini ya. Nah, sambil menunggu, alhamdulillah di akhir bulan Juli ini ada 2 bantuan tambahan ya yang cair ya, yang bisa diterima oleh para keluarga penerima manfaat. Nah, apa saja nanti akan kita bahas, dan apakah ada kabar terbaru atau mungkin update yang terbaru untuk PKH dan BPNT tahap 3 tahun 2025 ini. Adakah harapan pencairan akan dilakukan dalam waktu dekat? Berhubung ini kan kita sudah masuk periode salur untuk tahap 3, yakni Juli, Agustus, September. Nanti akan kita bahas ya. Termasuk nanti mungkin akan sedikit membahas terkait mengenai untuk yang peralihan dari pos ke KKS. Nah, ini gimana kabarnya? Apakah sudah ada tanda-tanda untuk peralihan di daerah-daerah? Akan kita bahas, namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, di akhir bulan Juli tahun 2025 ini, saya akan memberikan beberapa informasi ya, masih soal bantuan sosial tentunya. Nah, untuk penerima bantuan reguler, baik PKH maupun BPNT, yang sudah cair bantuannya untuk tahap 2. Nah, ini selamat ya. Karena selain bansos reguler yang sudah cair, ada beberapa bansos tambahan yang bisa didapatkan. Mungkin ada yang sudah cair dan juga mungkin ada yang masih menunggu pencairan. Nah, ini kedua bantuan tambahan ini memang sudah mulai ramai disalurkan ya. Yakni bantuan untuk KPM penerima BPNT. Nah, selain dapat BPNT uang Rp600.000 untuk alokasi April, Mei, Juni 2025. Nah, penerima BPNT juga mendapatkan 2 bantuan tambahan, yakni uang Rp400.000 dan juga plus ada beras 20 kg totalnya. Itu untuk alokasi Juli-Agustus 2025. Selain kedua bantuan tambahan tadi, juga ada bantuan komplementer yang bisa didapatkan oleh beberapa KPM ya. Yang jelas KPM-nya yang punya anak sekolah pastinya. Nah, itu adalah bantuan program Indonesia Pintar. Baik KPM PKH maupun KPM BPNT yang punya anak sekolah, nah ini banyak atau mayoritas itu banyak yang dapat bantuan PIP untuk anaknya, baik untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Dan PIP yang cair di bulan Juli ini adalah untuk tahap 2. Nah, tapi ya perlu diketahui bahwasanya PIP itu cairnya 1 tahun sekali. Maksudnya tahap 2 ini adalah bagi yang belum cair di tahap pertama, nah itu berpeluang cair di tahap 2. Bagi yang belum cair di tahap 2, nanti berpeluang cair di tahap 3. Jadi 1 tahun itu ada 3 tahap penyaluran ya. Nah, tahap 1 kemarin bantuan PIP itu hanya untuk kelas akhir seperti kelas 6 SD, kelas 9 SMP, kelas 12 SMA. Nah, itu dapatnya itu hanya setengahnya saja. Sedangkan yang bukan kelas akhir seperti kelas 1 sampai 5 SD ya, atau kelas 7 sampai 8 SMP dan 10 11 SMA itu dapatnya full. Nah, kalau saat ini kan sudah masuk tahapan penyaluran tahap 2. Jadi kalau dapatnya full itu SD itu berarti dapatnya 450. Kemudian SMP 750 dan SMA Rp1.800.000. Nah, itu untuk bantuan komplementer berupa PIP. Sedangkan bantuan tambahan, nah ini yang lewat KKS yang sudah cair PKH BPNT-nya tahap 2. Nah, pertama itu kan cair duluan itu penebalan yang tambahan penebalan ya, bansos yang 400.000 berupa uang. Itu bisa ditarik dalam bentuk uang tunai. Sedangkan penebalan yang kedua ini berupa barang, yakni beras 20 kg. Dan saat ini di akhir bulan Juli sudah mulai ramai pembagian surat undangan ya untuk pengambilan beras 20 kg ya. Kalau nggak dikasih undangan berarti yang nggak dapat beras 20 kg ya. Karena mayoritas yang dapat ini dari total se-Indonesia ya, penerima berasnya ini 18,3 juta sama penerima penebalan yang Rp400.000 ya. Jadi itu. Jadi kalau dapat surat undangan yang penebalan bansos ya, yang berupa beras, nah ini mohon undangannya itu kan ada barcode, itu jangan sampai disebarluaskan ke orang lain atau dipinjam orang lain, atau juga jangan sampai diposting, karena barcode itu bisa di-scan ya oleh pihak-pihak tertentu ya dengan alat scan. Jadi itu nanti ada bisa muncul berupa nama dan nick si penerima undangan tersebut ya. Jadi jangan sampai disebarluaskan untuk surat undangannya ya. Kalau mungkin ingin memposting ya, kalau bisa barcode-nya itu di-blur ya, atau mungkin bisa dicoret, ditutupilah ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi barcode itu adalah kode rahasia ya. Jangan sampai disebarluaskan secara sembarangan ya. Nah, kemudian bagaimana untuk nasib KPM PKH BPNT yang mungkin menunggu pencairan tahap 2, yang dulunya tahap 1 cair lewat pos. Nah, ini ada beberapa daerah yang sudah mengabarkan sudah melakukan burekol di bank penyalur yang ada di daerah tersebut. Nah, tapi ini masih beberapa daerah saja. Sedangkan daerah lain mungkin masih menunggu ya, karena kabarnya itu ya sekitar 1-2 bulan waktunya ya. Jadi karena ya pihak bank pasti untuk mempersiapkan semuanya, burekol ini butuh waktu yang tidak sedikit. Apalagi yang di daerah, ada salah satu daerah ya, daerah Banyuwangi ya. Ini nanti akan menjadi pilot ya, percontohan untuk uji coba penyaluran bansos lewat digitalisasi. Nah, seperti apa digitalisasi penyaluran bansos? Nah, itu nanti akan dihubungkan dengan identitas kependudukan digital atau IKD di HP Android masing-masing KPM. Kalau yang tidak punya HP Android gimana? Seperti para lansia. Nah, itu nanti akan dicatat tersendiri. Nggak tahu nanti tindak lanjutnya seperti apa. Yang jelas, nanti ke depan rencananya, wacananya itu penyaluran bansos lewat digital. Jadi mungkin lebih aman ya, tidak sangat minim untuk disalahgunakan oleh pihak lain ya. Jadi lewat digital itu ya lewat HP Android seperti itu.
Nah, jadi nanti kalau memang berhasil ya nanti akan disebarluaskan ke daerah-daerah yang lain kemungkinan. Ya. Jadi harap bersabar bagi yang peralihan dari pos ke KKS atau ke Bank Himbara ya. Nanti kalau memang sudah waktunya cair pasti cair ya. Tapi kalau tahap 2 memang sudah tidak layak karena masuk desil 6 sampai 10 dari hasil ground check kemarin ya yang sudah dinilai oleh BPS, ya berarti sudah jangan berharap lagi bantuannya cair ya. Kalau BPNT itu nggak dapat tahap 2, ya nggak usah berharap dapat beras atau penebalan yang 400 ya. Karena itu yang hanya untuk KPM penerima BPNT saja. Nah, untuk PKH BPNT tahap 3 gimana? Bagi yang mungkin sudah cair lewat KKS tahap 2-nya. Nah, ini pasti kan banyak yang berharap pencairan tahap 3 ya. Nah, walaupun sekarang sudah masuk periode salur bulan Juli, yakni untuk tahap 3 ya periodenya, akan tetapi dipastikan ya, saya yakin masih belum ada updatean terbaru di CNG untuk tahap 3. Karena proses salur untuk tahap 2 ini belum selesai ya, banyak yang belum selesai, apalagi yang peralihan pos ke KKS ya. Jadi kira-kira kapan? Kira-kira ya mungkin bisa di sekitar bulan September ya, atau mungkin akhir Agustus nanti. Ya, jadi harap bersabar ya bagi yang sudah cair lewat KKS, mohon untuk ikut merasakan lah ya kesabaran para KPM yang lewat pos dulunya kemudian akan dialihkan ke KKS di tahap 2 ini. Nah, nanti itu yang sudah cair di tahap 2 ini belum tentu juga cair di tahap 3 nanti ya. Mungkin nanti akan ada ground check kembali, akan ada survei kembali DTSEN. Nah, siapa tahu Anda tahap 2 ini masih dapat. Nah, nanti tiba-tiba setelah disurvei DTSEN ternyata masuk desil 6 sampai 10 ya. Dan survei DTSEN ini jangan sampai menyalahkan pendamping ya. Jadi silakan saja kalau ingin mengawasi pendamping mengisi survei ya, karena di situ pertanyaannya itu semuanya otomatis ada di HP. Tinggal ngeklik saja pendamping ya, kemudian memfoto rumahnya sesuai keadaan, foto dalam rumah, foto di luar rumah juga. Nah, jadi di situ. Nah, nanti yang menilai itu diserahkan ke BPS, masuk desil berapa. Nah, desil itu nanti menentukan ini cair atau tidaknya. Ya, jadi ya pendamping sudah bekerja ya secara benar ya, karena survei itu juga semua ada pertanyaan di aplikasinya dan jawabannya itu pasti ya sesuai dengan jawaban dari KPM tersebut yang disurvei. Oke, demikian ya informasinya. Dan jangan lupa ya, bansos itu sementara, berdaya selamanya. Jadi jika bansosnya tiba-tiba nanti diputus atau di stop, ya nggak usah marah-marah ya. Jadi seperti itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.